Halo guys, kembali lagi ke channel Toya Cinema. Hari ini, admin akan melanjutkan alur cerita BTTH episode ke-150. Sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita yang sebelumnya, di mana pada cerita sebelumnya Xiaoyan melakukan pertarungan duel melawan Yang Hao. Singkatnya, Xiaoyan bisa memenangkan pertarungan duel tersebut, dan di malam harinya Xiaoyan ditemui oleh tuan muda dari klan Hun yang bernama Hun Yao. Dirinya pun memberikan ancaman kepada Xiaoyan karena ia merupakan keturunan dari keluarga Xiao, sementara klan Hun merupakan musuh dari klan Xiao. Singkatnya, perjalanan Xiaoyan bersama dengan para anggota klan kuno lainnya membawa mereka ke alam Gu. Di sana, Xiaoyan bertemu dengan Shuner yang kemudian mempertemukannya dengan Paman Lingying. Itu merupakan inti cerita sebelumnya. Sekarang, kita masuk ke bagian cerita terbaru. Scene diawali dengan Xiaoyan bersama rombongannya yang mencoba pergi ke aula utama upacara dari klan Gu. Namun mereka tidak diizinkan masuk oleh para penjaga klan Gu karena tempat tersebut hanya bisa dimasuki dengan izin. Master Tianhua pun berkata, ternyata begini cara klan Gu menyambut tamu mereka. Tidak lama kemudian, Shuner pun datang untuk membela Xiaoyan dengan menyatakan bahwa mereka adalah temannya. Namun, kedua tetua dari klan Gu, yakni tetua Gu Xu dan tetua Gu Qian, tetap mengatakan bahwa Xiaoyan dan rombongannya tidak boleh masuk karena hanya orang yang pantas saja yang diizinkan. Tiba-tiba, muncul sebuah sambaran guntur yang ternyata berasal dari tetua Mang Tianji, yang merupakan tetua dari Akademi Jianan. Xiaoyan pun terkejut karena ternyata kakek yang dulu ia temui di kolam guntur adalah Mang Tianji. Tetua Mang kemudian memarahi anggota klan Gu karena tidak sopan pada Xiaoyan dan menyatakan bahwa Xiaoyan adalah murid dari Akademi Jianan. Akhirnya, Tetua Gusan pun memberikan izin kepada Xiaoyan dan rombongannya untuk mengikuti upacara klan Gu. Setelah sampai di tempat upacara, Xiaoyan dan yang lainnya melihat para anggota klan kuno lain yang hadir untuk pergi ke lokasi makam langit. Shuner pun menjelaskan bahwa kuota keluarga Xiao untuk masuk biasanya diambil oleh klan Gu. Namun, karena Xiaoyan kini telah sampai di alam Gu, maka klan Gu bisa memberikannya kembali kepada Xiaoyan sebagai perwakilan keluarga Xiao. Meskipun begitu, Shuner tidak yakin para tetua akan mudah memberikan izinnya. Ketua Mang pun menyuruh mereka untuk tidak khawatir, karena dirinya akan membantu Xiaoyan untuk bicara. Demi menghormatiku, para orang tua itu pasti tak akan menyulitkanmu. Xiaoyan dan Shuner pun berterima kasih kepada tetua Mang. Tiba-tiba, Xiaoyan merasakan sebuah aura yang sangat mendominasi, dan orang itu adalah Gu Yao. Xiaoyan pun menyadari bahwa Gu Yao adalah lawan yang sangat tangguh. Ketua Mang pun berkata, jika Xiaoyan bisa bertahan selama 100 putaran tanpa kalah dari Gu Yao, meskipun dirinya tidak turun tangan, klan Gu juga tak punya alasan merebut kuota makam langit milik klan Xiao. Upacara pun dimulai. Muncul sebuah artefak raksasa milik klan Gu untuk mengukur kekuatan garis keturunan. Xiaoyan pun bertanya, apakah bintang-bintang melambangkan kekuatan garis darah? Shuner pun menjawab, iya, bintang-bintang di piringan bintang adalah wujud tingkatan kekuatan garis darah. Satu bintang sama dengan satu tingkat, sedangkan tingkat garis darah klan Gu ada 10 tingkat. Hanya garis darah yang mencapai tingkat 4 ke atas yang berhak mengikuti upacara kedewasaan. Ling Chuan bisa mencapai garis darah tingkat 6. Dengan bakatnya sudah termasuk tidak mudah. Ling Chuan mendapat giliran pertama dan hasilnya adalah bintang 6, serta simbol garis keturunan berwarna emas. Shuner pun menjelaskan bahwa simbol garis keturunan memiliki 4 tingkatan, yaitu perak, emas biasa, emas ungu, dan yang tertinggi adalah emas warna-warni.
Tato Clan milik Ning Chuan adalah tato emas tingkat 3. Tato Clan bisa membuat kekuatan garis darah dalam tubuh klan Gu melonjak sementara di saat kritis untuk menghadapi krisis. Xiaoyan pun tidak menyangka tato Clan ternyata punya efek sehebat ini. Xiaoyan pun bertanya, apakah Xuner bisa mencapai bintang 10? Xuner pun menjawab, itu sangat sulit. Karena selama 1000 tahun belum ada yang mencapai bintang 10, yang tertinggi hanya bintang 9, dan itu pun sudah memiliki potensi untuk mencapai ranah doseng. Xiaoyan pun berpikir, hanya mengandalkan kekuatan garis darah saja bisa masuk ke doseng. Fondasi klan Gu benar-benar sangat mendalam. Gu Yao lalu mengetes garis keturunannya dan mendapat simbol warna-warni, tanda kekuatan yang sangat tinggi. Orang-orang di sana pun berkata, memang pantas disebut sebagai panglima pasukan Heian. Mereka pun membandingkan Xuner yang juga di tingkat 8. Salah satu dari mereka pun berkata, itu hasil pengujian yang sudah lama. Siapa tahu garis darah Nona sudah sampai di tingkat apa sekarang ini. Gu Yao pun diberikan tato klan warna ungu emas. Setelah tato selesai dibentuk, Gu Yao pun berkata, "Tetua, menurut aturan upacara kedewasaan, dirinya seharusnya bisa menantang siapa saja yang hadir di sini." Tetua itu pun menjawab bahwa tantangannya juga perlu dapat persetujuan dari pihak lawan. Gu Yao pun menunjuk ke arah Xiaoyan dan menantang Xiaoyan untuk bertarung dengannya. Xuner pun berkata, "Gu Yao, kau jangan bertindak melewati batas." Gu Yao pun berkata, "Xiaoyan, kau punya hak untuk menolak." Xuner pun melepaskan kekuatannya dan segera dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun menerima tantangan dari Gu Yao dan menyuruh Xuner untuk tidak membiarkan Gu Yao merusak suasana hatinya. Qingling dan Xiao Yishen pun khawatir atas Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata, "Tenang saja, untuk merebut kembali kuota klan Xiao masuk makam langit, dirinya harus mengalahkan Gu Yao untuk membuktikannya." Xuner pun menyuruh Xiaoyan untuk berhati-hati. Pertarungan mereka berdua pun dimulai. Terjadi pertarungan sengit meski perbedaan kekuatan mereka cukup jauh. Gu Yao di Dojun bintang 8 dan Xiaoyan berada di Dojun bintang 5. Gu Yao menyerang ke arah Xiaoyan bertubi-tubi. Namun, Xiaoyan berhasil menghindari serangan-serangan itu, yang membuat semua orang di sana kagum, termasuk Ketua Mang. Xiaoyan melakukan serangan balik dengan tornado api, tapi dihentikan oleh teknik es milik Gu Yao. Gu Yao kemudian meluncurkan serangan es berbentuk binatang yang membuat Xiaoyan terpental. Namun, ternyata Xiaoyan selamat karena dirinya menggunakan armor sisik naga emas pemberian dari Jian. Para tetua dan ketua Mang pun terkejut karena Xiaoyan memiliki jirah naga emas. Xiaoyan mengatakan bahwa meski garis keturunan Gu Yao sangat kuat, dia tidak punya pengalaman keras dalam bertarung hidup dan mati seperti dirinya. Pengalaman itulah yang membuat Xiaoyan lebih kuat. Xiaoyan lalu menggunakan teknik cincin api milik Master Tianhuo. Meski teknik itu sulit untuk distabilkan, Xiaoyan berani menggunakannya. Gu Yao membalas dengan teknik jari tingkat Tian. Kedua serangan itu pun saling bertabrakan. Qingling pun berkata, "Doki milik Xiaoyan terkuras begitu cepat." Dilanjuti oleh Master Tianhuo yang berkata meski teknik 5 cincin api kosmis membutuhkan doki yang tidak sedikit, tapi takkan membuat Xiaoyan sampai titik terlemahnya. Xiao Yishen pun berkata, cakram 5 cincin api kosmis sebenarnya tidak bisa menahan jari kehancuran besar. Gu Yao pun berhasil menghancurkan cincin api Xiaoyan. Namun itu hanyalah sebuah pengalihan. Xiaoyan pun menggunakan teknik teratai api surgawi yang sangat kuat, membuat semua orang termasuk Gu Yao terkejut. Api itu hampir mengenai Gu Yao, tapi sebelum itu terjadi, seorang tetua bernama Tong Xuan muncul dan menghentikan api tersebut. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode ke-150. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin.
Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sekian dari admin dan terima kasih.